Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan berkat. Berkat kepada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Nah, sebelum berdoa, kita siapkan diri dulu dengan tepuk satu jari. Tepuk Satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari. berbunyi semua. Satu, dua, tiga. Terus siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala nabiyil habibina. Ya Allah ya Rabbana anta rasuluna bilaka matlubuna dunyana wa urana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus. Sholli wa sallim ala Toha Khalilur Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Silakan berdiri semua untuk menyanyikan Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelas 3. Assalamualaikum pripun kabare? Assalamualaikum pripun kabare? Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum
Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati bilang bisa. Bisa. Siapa suka hati bilang bisa. Bisa. Siapa suka hati mari kita lakukan. Siapa suka hati bilang bisa. Bisa. Terima kasih. Semangat kasih ya. Semangat. Ya, sebelum kita mulai hari ini, Bu Jana absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ya, coba. Ahmad Istiara Sena, Aidil Yuda Pradana, Aidil Muhammad. Jadi apa? Doa. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang tanggung jawab kepada Allah, contohnya sholat, kita akan belajar hari ini tentang ibadah sholat. Pada pelajaran kelima kita akan belajar tentang sholat kewajibanku. Untuk yang pertama, subtema yang pertama tentang inti ibadah sholat. Kenapa kita harus mempelajari tentang ibadah sholat? Kenapa kita harus mempelajari tentang ibadah sholat? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa kita harus belajar tentang ibadah sholat? Kenapa? Nah, pintar, karena itu perintah dari Allah, karena sholat itu perintahnya Allah, kita harus pelajari karena itu merupakan ibadah yang utama. Ya. Selanjutnya, tujuan kita belajar tentang inti ibadah sholat yang pertama adalah siswa dapat menjalankan sholat dengan tertib. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap hidup tertib. Ketiga, siswa dapat menjelaskan arti sholat dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menganalisis pentingnya melaksanakan sholat dengan benar. Yang kelima, menunjukkan makna ibadah sholat dengan benar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang akan kita pelajari pertama tentang inti ibadah sholat. Yang pertama tentang apa ini? Apa? Pengertian sholat. Pengertian sholat secara bahasa artinya doa. Kenapa sholat kok diartikan sebagai doa? Karena di dalam sholat itu kebanyakan bacaannya berisinya tentang doa. Kemudian secara istilah, sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi perkataan dan perbuatan. Kedua, yang pertama apa? Rukun iman yang pertama, rukun Islam yang pertama. Syahadat yang kedua sholat. Jadi pentingnya melaksanakan sholat yang pertama karena sholat ini merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Kemudian kenapa kita harus sholat? Yang kedua, karena sholat ini merupakan bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sholat adalah menyembah Allah, berdoa, memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah. Maksudnya, sholat itu yang memerintahkan siapa? Allah. Sekarang Bujana tanya, kalau sholat yang memerintahkan itu Allah telah memberikan apa saja kepada kita? Kenikmatan, kesehatan, apa lagi? Kenikmatan, apa lagi? Keluarga yang lengkap, kemudian apa lagi? Anggota tubuh yang lengkap. Jadi Allah memberikan semua itu kepada kita tanpa kita meminta. Gila, Ozel. Jadi ketika kita diperintahkan Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan untuk menjalankan sholat, masa seperti itu saja kita tidak mau? Padahal ketika kalian dikasih sesuatu oleh orang lain, misalnya Baginda dikasih uang saku sama ibunya, Baginda mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Kalau kita bisa terima kasih kepada orang saja, ketika kita diberi sesuatu kita mengucapkan terima kasih. Masa kepada Allah yang telah memberikan kita semua kenikmatan, kita tidak berterima kasih. Wujud terima kasihnya dengan apa?
dengan melaksanakan sholat, ya kan? Kemudian sholat merupakan ibadah yang akan dihitung atau dihisab nanti pertama kali di yaumul kiamah. Jadi nanti setelah hari kiamat, ada apa mas? Setelah hari kiamat nanti semua amal ibadah kita akan dihitung. Dan yang dihitung pertama kali itu adalah sholatnya. Makanya kita tidak akan berbuat yang keji dan munkar. Selanjutnya, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar kalau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sholat. Nah, ketentuan sholat itu apa saja? Ayo dibaca bareng-bareng. Ketentuan sholat yang pertama apa? Syarat sholat yaitu maka sholatnya tidak sah. Jadi syarat sholat yaitu hal-hal yang harus dipenuhi sebelum seseorang melaksanakan sholat. Sebelum seseorang melaksanakan sholat itu namanya syarat sholat. Syarat sholat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ini adalah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang harus melaksanakan sholat. Siapa saja yang harus melaksanakan sholat? Yang pertama adalah orang yang beragama Islam, kemudian berakal. Artinya apa berakal sehat mas? Tidak boleh. Kemudian balik. Balik ini kalau untuk anak perempuan, kalau dari segi umur itu sekitar umur 9 tahun, dan untuk anak laki-laki berumur 15 tahun, atau untuk laki-laki sudah pernah mimpi basah, untuk perempuan sudah pernah haid. Melaksanakan sholat. Kemudian ketentuan sholat yang berikutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat itu hal-hal yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat. Jadi hal-hal yang harus dilakukan ketika melaksanakan sholat ini disebut dengan rukun sholat. Kalau sholatnya itu ada yang tertinggal rukunnya, maka sholatnya tidak sah. Nah, rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiri bagi yang puasa. Berdiri bagi yang puasa. Ini dia bagi yang puasa. Tapi sholat yang kedua itu punya sunnah. Kemudian yang ketiga, tertib. Yang ketiga hukumnya yang ke-13 tertib maksudnya apa? Tertib maksudnya berurutan. Jadi dari yang pertama sampai yang terakhir ini harus dilaksanakan secara tertib. Tidak boleh dari niat terus tidak. Boleh tidak? Tidak. Kalau ada yang seperti video berikut ini. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu 12 membaca salam pertama, 13 tertib dalam menjalankan rukun-rukun sholat. Ya, dari video tadi dapat disimpulkan, dapat diketahui arti sholat itu apa? Sholat artinya apa? Doa. Kemudian pentingnya melaksanakan sholat itu apa? Kenapa kita harus melaksanakan sholat? Apa mas? Apa? Siapa yang tahu? Kenapa kita harus sholat? Tadi apa? Rukun sholat. Ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, ada rukun sholat yang harus dipenuhi semuanya supaya sholatnya sah. Ya, untuk lebih memperdalam, untuk lebih memahami materi hari ini, kita akan melakukan kegiatan yang berikutnya, yaitu dengan bermain kasot. Nah, bagaimana petunjuknya nanti ketika bermain kasot? Jadi nanti anak-anak akan mendapatkan satu kartu, karena hari ini ada yang tidak masuk, berarti nanti ada yang mendapatkan 2 kartu. Kartu itu terdiri dari pertama kartu
kartu induk dan yang kedua kartu rincian. Jadi kartu itu nanti dikocok jadi satu, kemudian Bu Jana bagikan kepada kalian yang mendapatkan kartu induknya nanti mencari kartu rincian, yang mendapatkan kartu rincian mencari kartu induk. Bentuk kartunya seperti ini. Jadi kartunya terdiri dari dua, yaitu kartu induk yang bentuknya ini Bu Jana berbentuk seperti ini, dan yang kartu induk seperti ini. Kemudian yang kedua kartu rincian Bu Jana bentuk elips. Ya, nanti yang mendapatkan kartu induk mencari kartu rincian, yang mendapatkan kartu rincian mencari kartu induk. Oke, paham? Alhamdulillah. Langsung nanti setelah mendapatkan kartu, terus kalian silakan berdiri di tengah untuk mencari pasangan kartunya. Ya. Jangan, ayo ditunjukkan yang mendapatkan kartu, yang mendapatkan kartu induk. Silakan ditunjukkan. Jangan silakan di belakangnya. Kemudian didiskusikan. Ayo, sudah urutkan, ya? Sudah berapa? Sudah kartu induknya. Ayo, selanjutnya. Dan naik. Berikutnya. Ya. Nah, sujud 2 kali. Nah, sini untuk yang rukun sholat silahkan dibaca dulu. Nanti kamu menilai apakah yang rukun syarat sah sholat itu betul atau tidak urutannya. Ayo baca yang apa betul syarat sah sholat yang keras. Dari atas besar dan kecil, wajibkan pakaian tempat dari najis, menutup aurat, melukai mungkin aurat, menghadap kiblat. Betul. Memikir dengan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Salam pertama dan terakhir. Ya betul. Apa betul? Kelompok rukun. Jangan-jangan nanti ada rukun yang masuk ke sini. Syarat sah sholat, suci dari hadas besar dan kecil, betul ya? Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Kemudian menutup aurat serta mengetahui waktu sholat dan menghadap kiblat. Betul. Terima kasih. Kemudian untuk rukun sholat, niat sholat berdiri bagi yang puasa, membaca takbiratul ihram, membaca surat al-fatihah, rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tahiyat akhir, membaca tasawuf akhir, membaca sholawat Nabi Muhammad, kemudian salam pertama dan tertib. Betul untuk ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Kelas 3. Ya, setelah kita melakukan permainan password, coba ini ada lembar kerja yang harus kalian diskusikan, ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4 jadi kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5 jadi kelompok yang kedua. Silakan mejanya untuk yang ini boleh dirapatkan untuk tempat diskusi kalian. Oke, masuk ke sini. Ke sini, Mas. Ya, sini saja, jadi 1. Nah, ini 1. Dan mejanya juga bisa nama anggota kelompok
Nah, kemudian ada gambar apa? Baca pertanyaannya. Gambar apakah dia? Ada gambar apa di? Orang yang bekerja. Oke, jadi di gambar kelompok 1 ada orang yang sedang bekerja berat. Di sini gambarnya ada orang yang sedang membangun jalan, pengecoran jalan. Kemudian pertanyaannya apa, Mas? Apakah orang tersebut masih berkewajiban sholat? Apakah orang yang bekerja berat itu masih berkewajiban melaksanakan sholat? Jawaban dari kelompok 1 apa? Masih dia gitu. Masih, karena mereka sudah berdiri. Terus kesimpulan dari diskusi itu apa? Meskipun datang bekerja berat. Oke, meskipun sedang bekerja berat, mereka masih berkewajiban sebagai ya pintar. Jadi sekalipun orang itu sedang bekerja berat, dia masih berkewajiban melaksanakan sholat karena dia sudah balik, dan itu merupakan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita. Apa ada pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Anggota kelompoknya terdiri dari siapa saja? Ya, terdiri dari kelompok 2, terdiri dari kelompok 1. Dengarkan nanti biar bisa memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Terdiri dari Mbak Dinda, Mbak Rusna, Mbak Kisma, Mas Yaka, sama Mas Ferdi. Di situ ada gambar apa? Ada gambar apa di kelompok 2? Seorang yang sedang sakit, Mas. Duduknya yang bagus ya. Jadi di kelompok 2 ada gambar orang yang sedang sakit. Kemudian pertanyaannya apa? Yang nomor 2 apa? Ya, jawabannya masih sekalipun orang itu sakit di rumah sakit, masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat karena sudah jadi kelompok 1. Kemudian apa kesimpulannya? Ya, terima kasih. Jadi menurut kelompok 2, sekalipun orang itu sakit di rumah sakit, tetap berkewajiban melaksanakan sholat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya untuk kelompok? Silakan, Mas. Gimana cara orang sakit melaksanakan sholat? Bagaimana? Ada yang mau menjawab? Betul, dengan cara tidur, dengan cara duduk. Kok tidak bisa duduk dengan cara tidur ya? Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Ya, jadi dari kegiatan kita lagi hari ini, dari tadi melihat penjelasan dari slide PowerPoint, kemudian dari menonton video, dari permainan kapsul, kemudian dari diskusi hari ini. Yang dapat kita simpulkan tentang sholat yang pertama apa? Tentang arti sholat. Tadi arti sholatnya apa? Doa. Kemudian sholat merupakan perbuatan yang diawali dengan apa tadi? Supaya sholat kita itu bisa menjaga perbuatan keji dan munkar dan mendapatkan hikmah, maka harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Kenapa kita harus melaksanakan sholat tadi ya Pak? Kenapa kita harus melaksanakan sholat? Sebagai wujud apa? Terima kasih kepada Allah, kemudian pengabdian diri kepada Allah, kemudian apa lagi? Sholat ini tuh pertama kali hati tidak bisa, kemudian sholat dapat menjaga perbuatan keji dan munkar. Kemudian supaya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, sholat itu harus memenuhi ketentuannya. Tadi ada apa? Syarat sholat tadi juga
lagi ketentuan sholat yang berikutnya tentang rukun sholat yang harus dilaksanakan harus dengan tertib ya. Selanjutnya anak-anak, untuk mengetahui hasil belajar kita hari ini akan Bu Jana bagikan lembar kerja untuk kalian isi. Soalnya hanya ada 5 isian, silakan diisi. Ini ayo diisi silakan. Ya diisi nomor 1 sudah dibaca terus diisi. Ayo diisi. Nomor 1 sholat biasa, sholatnya tapi ayo ditulis. Ayo. Ya, silakan lanjutkan. Sudah selesai? Ya, boleh ke sini.
sudah terkumpul semua lembar kerja anak-anak. Jangan bacakan hasilnya ya. Pertama, silakan nanti berikan aplaus untuk berapapun hasil yang kalian dapatkan. Silakan berikan tepuk tangan untuk temannya ya. Dinda 100. Yuda 80. Yo 80. Haji 80. Oza 70. Sena 60. Kata 80. 60. Husna 70. Hebat semua ya. Untuk hari ini dapat kita simpulkan. Tadi kalau lagi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa tadi? Tentang apa? Kita hari ini belajar tentang apa? Sholat. Tadi tentang sholat yang kita pelajari tentang apa saja tadi pengertian? Sholat. Secara bahasa tadi artinya apa? Doa. Secara istilah apa? Perbuatan yang diawali perbuatan dan perkataan yang diawali dengan apa? Ihram dan diakhiri dengan salam. Mengapa kita harus melaksanakan sholat? Untuk apa? Sebagai wujud rasa terima kasih, pengabdian kepada Allah. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa lagi tadi? Dapat mencegah perbuatan keji muka. Kemudian amal yang dihisab pertama kali. Kemudian supaya sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan muka harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sholat. Tadi ada syarat sholat dan rukun sholat yang harus dipenuhi. Ya, sebelum kita lanjutkan, ayo kita bernyanyi bersama dulu. Masih ingat tadi tepuk satu jari nadanya bagaimana? Oh, satu. Nah, ini nadanya seperti itu, liriknya yang kita ganti. 1, 2, 3. Ayo kita halaman 49. Halaman 49. Tugas mandiri. Ya, tugas CPR dikerjakan di rumah. Untuk kita bahas dikumpulkan di minggu depan. Oke, minggu depan kita akan
kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Untuk anak kelas 3, terima kasih kerjasamanya. Pembelajaran hari ini akan berjalan akhiri, tapi sebelumnya tadi dalam diskusi sudah bagus diskusinya anak-anak kelompok 1, kelompok 2 sudah bagus ya, semuanya sudah bagus, bisa bekerja sama. Dalam permainan kasar juga sudah bagus dalam melakukan kerjasama mencari kelompoknya tadi, mencari kartu induk dan kartu rinciannya. Untuk lebih menyemangati kita tadi, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, siapa suka hati tepuk meja? Siapa suka hati tepuk meja? Yang kali saja. Siapa suka hati? Mari kita lakukan. Siapa suka hati tepuk meja? Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka hati? Mari kita lakukan. Siapa suka hati hentak kaki? Siapa suka hati bilang bisa? Siapa suka hati bilang bisa? Siapa suka hati? Mari kita lakukan. Siapa suka hati bilang bisa? Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Bujana ucapkan terima kasih. Pesan Bujana, selalu laksanakan sholat lima waktu, hormati orang tua dan guru, selalu berperilaku baik, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita akhiri dulu dengan doa sesudah belajar. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Amin. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.